Ya, ini nggak terdengar. Tes, tes, halo Bentar, Pak, ini Pekin. lagi direkam. Ada suara nggak? Bentar Pak Ikin, saya lagi masang headset. Halo? Belum. Ada, Pak Ikin ada. Pak Ikin kalau ngerekamnya udah direkod belum ini? Udah direkod belum Pak Ikin? Kenapa ya nggak bisa ngerekod? Mungkin jangan dulu direkam, ini jangan dulu mulai. Mungkin jangan dulu direkam, ini jangan dulu mulai, belum direkam. Gimana ya? Ini nih recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikin, apa kabarnya nih setelahnya lama di SMK 3 Banjar? Alhamdulillah sehat walafiat, sehat dohir batin, Ibu. Masya Allah, senang ya? Senang banget hidup di Banjar. Banyak. Udah berapa lama nih di sana? Udah 1 tahun 1 bulan saya hidup di Banjar. Oh, Nggak terasa. ini Pak Ikin kemarin tuh dengar-dengar katanya Pak Ikin nyari saya ya? Iya Ibu, kemarin saya nyari Ibu, tapi alhamdulillah hari ini ketemu nih, kebetulan nih. Saya ini senang banget sebetulnya hidup di Banjar ini, hidup di Langgan, tapi ada permasalahan, namanya juga manusia lah. Aduh, Yang mana permasalahan apa nih? ya permasalahan berkaitan saya profesinya mengajar ya. Ketika di kelas ini ada sebagian siswa yang belum bisa baca Quran. Kebetulan saya mengajar pendidikan agama Islam. Nah, gitu kan untuk baca itu sebetulnya pelajaran TK SD itu kan. Kalau kurikulum di SMK kan praktik. Berarti sudah mampu mengamalkan. Nah, sementara bagaimana saya bisa menyampaikan cara mengamalkan kandungan ayat Al-Qur'an sementara anak tersebut, siswa tersebut belum bisa baca Quran, Bu. Jadi kendalanya yaitu gimana ya solusinya ketika saat ini banyak siswa yang belum bisa baca Quran. Sementara kurikulum di SMK itu bukan cara baca, tapi memahami dan mengamalkan. Itu Bu permasalahan. Oh gitu. Pak Ikin ngajar kelas berapa nih ngomong-ngomong? Saya kebetulan oleh kurikulum diberi jadwal kelas 10 dan kelas 11. Oh gitu. Dan bagaimana keadaan kelas yang diajar oleh Pak Ikin tentang tadi kepandaian dalam membaca Al-Quran? Nah, berdasarkan hasil identifikasi saya bahwa ketika saya mengecek sebelum saya melanjutkan materi ke mengamalkan dan mempraktekkan dalam kegiatan, maka saya cek dulu baca Quran dulu. Kenapa? Sebab kan ketika kita mau mengartikan Al-Quran tidak terlepas dari bacaannya dulu. Ketika saya coba tes beberapa orang, ternyata masih banyak siswa yang belum bisa baca Quran, itu diantaranya. Kalau mungkin di kelas yang lain yang teman Pak Ikin ajar? Ya, berdasarkan realitas sekarang, bahwa saya tanya juga nih, pernah sharing juga, katanya ya hampir sama, ada sih, bukan ada lagi, banyak. Mungkin apakah faktor lingkungan ataupun faktor yang lainnya. Di antaranya mungkin jelas lingkungan. Kalau sekarang kan sudah SMA, SMK, SMP sudah berhenti ngaji gitu kan. Gitu di antaranya. Kalau presentasinya gimana? Kalau hitungan presentasi kayaknya nggak sekelas sih nggak nyampe semua, nggak bisa. Cuma kalau presentasi mungkin kalau ngitung presentasi saya nggak bisa mempresentasikan secara luas. Masalahnya tingkat ketidakbisanya, tingkat anak dalam baca hafal itu berbeda-beda, Bu. Ada yang masih ngeblank, kemudian ada yang masih bisa tetapi belum sesuai dengan ilmu tajwid. Ya, mungkin seperti itulah. Jadi presentasinya belum bisa mempresentasikan. Nah, secara gemblengnya. Kenapa? Sebab terkadang
anak itu ada yang sudah mahir baca Al-Quran kemudian dengan tajwidnya gitu kan. Tapi kalau dipresentasikan kemungkinan lah sekitar 20%-an lah Bu. Ya. Kalau yang belum bisanya, kalau yang belum bisa. Jadi kan ada yang sudah bisa tapi belum pas gitu seperti itu. Kalau misalnya langkah apa yang sudah Pak Ikin lakukan melihat keadaan seperti itu? Ya melihat kondisi seperti ini, saya mungkin tidak tinggal diam. Kenapa? Mungkin demi siswa gitu kan. Demi siswa, maka saya yang lakukan yang pertama ketika di kelas saya usahakan sebelum mulai pembelajaran, ya utama dengan berkaitan awal pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya ke siswa sebelum belajar suruh baca Al-Quran dulu. Jadi setelah berdoa, kemudian baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran, nah mungkin yang tidak bisa, bisa jadi terbawa bisa. Itu diantaranya langkah saya ketika di kelas. Kemudian mungkin sesama guru juga, saya sama guru agama, sama MGMP, saya konsultasi. Ternyata setelah konsultasi juga, ternyata bukan yang diajar oleh kelas saya saja. Kan gurunya ada 6 di sini gitu kan. Ternyata tiap-tiap kelas masih banyak siswa yang belum bisa baca. Mungkin saya masih memberikan gambaran tadi gimana caranya. Gitu, gimana caranya. Ini sebetulnya PR bagi kita sebagai guru agama. Gimana caranya supaya siswa bisa baca Quran. Bukan saja yang diajar oleh saya, tapi mungkin seluruh siswa di sini. Saya mungkin berkolaborasi kepada guru agama. Itu diantaranya. Dan kemudian langkah saya yaitu berkoordinasi dengan pihak sekolah. Diharapkan yang namanya baca Al-Quran, literasi Al-Quran ini, literasi baca Al-Quran bisa diterapkan bukan saja di pelajaran agama, tapi saya harapkan di awal pembelajaran pun juga dimulai literasi baca Al-Quran itu. Itu diantaranya Ibu. Mungkin selain berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pihak sekolah, pihak mana lagi yang Pak Ikin libatkan atau? Yang saya libatkan, tadi kan dari awal bahwa siswa ini lebih lama hidup di rumahnya masing-masing atau di masyarakat. Bahwa ketika hal ini saat ini siswa ini banyak yang tidak ngaji, kemudian efeknya dia tidak bisa baca Quran, yaitu alasannya yang pertama sibuk, banyak tugas, itu hanya katanya. Tapi mungkin itu hanya alasan saja. Semua orang pasti akan mengalami kesibukan selama masih hidup. Nah, mungkin saya kolaborasi dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya diharapkan anak kalau seandainya sudah di tempat tinggal masing-masing, silakan mengikuti ke pengajian-pengajian, mengikuti ngaji kembali. Saya yakin di tempat daerahnya masing-masing ada majelis taklim, ada madrasah diniyah, ada pondok pesantren. Itu. Kemudian saya juga konfirmasi ke ustadz-ustadz setempatnya, mungkin yang saya kenal, yang saya dekat gitu kan. Saya konfirmasi nitip nih, di sini ada siswa SMK 3. Nah, silakan paling utama yaitu ketauhidannya, kemudian akhlaknya, kemudian ya baca Qur'annya gitu kan. Kenapa? Sebab mungkin lebih lama siswa itu lebih lama hidup di masyarakat daripada di sekolah. Itu diantaranya. Mungkin dengan pihak yang lain lagi pernah nggak dikonsultasikan atau hanya yang tadi Pak Ikin Nah, sebutkan mungkin aja? yang saya lakukan ya di sekitar sekolah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hanya itu Bu yang saya lakukan. Pernah nggak Pak Ikin sedikit misalnya sebagai bahan acuan atau pertimbangan membandingkan dengan sekolah lama Pak Ikin gitu atau bagaimana? Ya, ketika saya membandingkan gitu ya, dulu sama ketika saya di sekolah lama, itu kenapa tadi saya mengajukan ke kesiswaan bahwa literasi sekolah dijadikan sebagai ajang awal pembelajaran yaitu dengan baca Al-Quran. Nah, pengalaman saya itu ketika di Bandung, jadi ketika masuk sekolah, siswa masuk kemudian berdoa, dilanjutkan dengan baca Al-Quran, alhamdulillah dengan teknik seperti itu, yang asalnya siswa ini tidak terbiasa menjadi biasa gitu kan. Bukan saja di pelajaran agama. Kenapa?
Sebab kan kalau pelajaran agama di setiap kelas 1 minggu itu hanya 3 jam mata pelajaran. Berarti bertemu dengan guru agama 1 minggu hanya 1 pertemuan gitu kan. Dengan durasi jam 3 kali 45 menit gitu kan. Sementara Al-Quran ini kan pedoman hidup umat muslim ya. Yaitu kan yang namanya pedoman minimal dibaca lah gitu kan. Gimana mau baca, gimana mau senang, baca Al-Quran juga tidak bisa itu. Maka diharapkan oleh saya itu ketika masuk semuanya bisa literasi dengan membaca Al-Quran. Itu diantara. Oh iya betul. Terus ketika dulu sehingga Pak Ikin bisa berhasil di sekolah lama, bisa itu penerapannya seperti apa? Ya penerapannya Bu, yang pertama mungkin pertama kita kolaborasi dulu dengan guru piket. Itu kan disiapkan ada audio sentral. Ketika bel masuk ataupun di dalam satu bel ada pengumuman dulu. Setelah bel silakan semuanya masuk dan literasi 10 menit. Maka seluruh guru yang sudah ada di kelas yang masuk di pelajaran pertama maka mengikuti baca Al-Quran semuanya. Itu. Nah, kemudian guru yang di kelas mendampingi siswa dan menunggu aba-aba dari guru piket ataupun yang sudah disiapkan audio yang sudah diprogramkan sesuai dengan bel sekolah. Itu diantaranya. Apakah hal yang tadi Pak Ikin sampaikan itu kalau diterapkan di sekolah baru bagaimana itu? Saya berdasarkan pengalaman gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya yakin dengan prinsip itu insya Allah kalau kita berusaha pasti akan ada hasilnya gitu kan. Saya berusaha mencoba dengan sistem yang tadi, dengan gagasan-gagasan yang tadi, semoga yang saya harapkan semoga siswa-siswi MSMK 3 ini yang asalnya tidak bisa jadi bisa, yang sudah bisa tapi belum lancar, semoga bisa lancar itu. Nah, kalau sekarang melihat posisi Pak Ikin saat ini dengan persoalan yang tadi Pak Ikin sampaikan ya, Pak Ikin posisinya rentang antara 1 sampai 10, kira-kira posisinya ada di posisi berapa? Posisi yang mana, Bu? Posisi Pak Ikin saat ini. Nah, masuk rentang sampai 10 gini, sebetulnya saya ini kalau berbicara untuk menyampaikan visi ini, saya posisinya kategori masih baru ya. Tapi untuk menyampaikan hal ini saya akan berusaha supaya yang kita harapkan tujuan kita bersama ini sebetulnya bukan tujuan saya sendiri tapi tujuan bersama. Saya tetap berusaha untuk menyampaikan sehingga apa yang dicita-citakan bisa berhasil itu. Oke. Kalau misalnya berbentuk angka berapa nih posisi Pak Ikin saat ini 1 sampai 10? Ya, saya posisi di angka tengah-tengah, angka 5 lah. Angka 5. Tapi dengan adanya hal yang tadi Pak Ikin lakukan, hal-hal yang tadi disampaikan, keinginan Pak Ikin ke depannya nih bisa di posisi angka berapa? Saya minta ya posisi bahwa hal ini dalam angka ini mungkin sekarang di angka 5 ya berkaitan dengan angka sekarang bisa minimal di angka 8 atau 9 lah. Kalau enggak sampai 10. Jadi siswa ini bisa. Tapi alhamdulillah saya udah beberapa mencoba dengan berbagai cara kolaborasi dengan guru-guru, guru MGMP, guru mata pelajaran yang lain. Alhamdulillah setelah ada acting dari kita untuk berubah, alhamdulillah bagi siswa juga ada yang berubah gitu kan. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali. Terus langkah ke depan yang akan Pak Ikin lakukan bersama tim? Ya, langkah yang saya akan lakukan mungkin akan selalu continue lah. Maksudnya saya komitmen terus, istiqomah menjalankan yang tadi dengan minimal di guru ya. Kemudian di guru agama, kemudian saya juga berharap nanti bisa menjadi budaya sekolah. Ya, sebab di sini mayoritasnya muslim semua. Mayoritas muslim. Jadi diusahakan kalau hari ini baru apa? Baru hanya suara murotal dari komputer, diharapkan nanti itu diisi dengan asli yaitu
siswa-siswi membaca Al-Quran. Gitu, Bu. Amin, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan segala langkah yang ingin Pak Ikin lakukan ya bersama tim, apa yang Pak Ikin harapkan juga dapat tercapai gitu ya. Ya. Mungkin Amin, ada hal Ibu. yang lain Pak Ikin? Ya, itu mungkin, Bu. Terima kasih atas segala wejangan. Terima kasih atas segala tadi Ibu lontarkan pertanyaan kepada saya dan alhamdulillah sudah ada titik terang untuk melanjutkan kegiatan saya, dan tadi ada angan-angan dalam diri saya berkaitan dengan siswa. Tapi alhamdulillah setelah coaching dengan Ibu, alhamdulillah ada penerangan buat saya untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan Pak Ikin saat ini berarti? Nah, perasaan saya alhamdulillah sangat senang sekali. Kenapa? Tadi juga sudah dibahas bahwa hari ini saya mendapatkan berbagai ilmu yang tidak terhitung. Semoga saya bisa melaksanakannya dan mungkin kita semua sama sebagai pendidik bisa mendidik anak kita. Semoga ya komunikasi atau coaching kita hari ini bermanfaat buat saya terutama dan juga buat Pak Ikin dan rekan-rekan. Salam selalu bahagia buat Pak Ikin, sehat selalu dan sukses selalu. Amin, amin. Mohon pamit mungkin ya Pak Ikin. Ya, karena saya juga ada hal yang lain yang harus saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.